di tengah puing-puing kibuts yang hancur dan jerit pilu para penyintas. Kunjungan Perdana Menteri Netanyahu dan istrinya berubah menjadi kancah kemarahan rakyat, di mana janji untuk memulangkan 20 sandera yang hilang berbenturan dengan teriakan hukuman gantung. Akankah seorang pemimpin yang terancam mampu menembus jurang kebencian yang menganga lebar demi sebuah harapan yang kian tipis? Ataukah badai yang mengintai akan menyeretnya ke dalam kehancuran total? Angin sore di atas kibuts itu berbisik, membawa serta aroma debu dan keputusasaan yang begitu pekat. Matahari yang seharusnya menyinari dengan hangat, kini terasa seperti lampu sorot yang kejam, memperjelas setiap detail kehancuran. Di mana-mana, sejauh mata memandang, hanya ada puing. Bangunan-bangunan yang dulunya kokoh, rumah, sekolah, bahkan sinagoga kecil yang menjadi pusat kehidupan komunitas kini, hanya tumpukan beton, kayu, dan besi yang bengkok. Beberapa dinding masih berdiri, hitam jelaga dan berlubang akibat peluru, seperti hantu dari masa lalu yang menyakitkan. Di sadit sana, sebuah ayunan anak-anak, entah bagaimana, masih tergantung, bergoyang pelan ditiup angin. Seolah-olah tawa riang anak-anak baru saja menghilang beberapa detik yang lalu. Pemandangan itu mencekik, mengunci setiap napas di tenggorokan. Kemudian, rombongan itu tiba. Iring-iringan kendaraan hitam mengkilap, kontras tajam dengan lanskap kelabu di sekelilingnya, perlahan memasuki area yang hancur. Dari salah satu mobil itu, keluarlah Perdana Menteri Netanyahu dan istrinya, Sarah. Mereka melangkah keluar. Napas mereka mungkin tertahan oleh pemandangan di hadapan mereka. Wajah Perdana Menteri, yang biasanya menampilkan ketegasan politik, kini tampak lelah. Garis-garis di wajahnya semakin dalam, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia mengenakan setelan gelap yang rapi, namun bahkan pakaian itu tak bisa menyembunyikan beban yang ia pikul. Sarah, di sampingnya, tampak lebih rapuh. Ekspresi matanya menunjukkan campuran kengerian dan keputusasaan. Tangan kanannya mencengkeram erat lengan suaminya, seolah mencari pegangan di tengah kekacauan. Langkah mereka perlahan, sangat perlahan. Mereka tidak terburu-buru, seolah setiap langkah adalah penghormatan bagi mereka yang telah tiada dan bagi komunitas yang telah kehilangan segalanya. Netanyahu menoleh ke kanan dan kiri, matanya menyapu setiap sudut kehancuran, mencoba memahami skala tragedi yang tak terbayangkan ini. Debu beterbangan di udara, menempel di rambut dan pakaian mereka, menjadi saksi bisu atas kunjungan yang syarat. Di sana, di antara reruntuhan sebuah rumah, sebuah boneka beruang lusuh tergeletak, matanya yang kancing, menatap kosong ke langit. Itu adalah pemandangan yang menghantam jantung, sebuah pengingat brutal akan kehidupan yang terenggut. Tanpa Sarah mendesah panjang. Sebuah suara kecil yang tenggelam dalam keheningan yang mencekam, seolah-olah berusaha melepaskan sebagian dari beban emosional yang menghimpitnya. Beberapa petugas keamanan berpakaian sipil bergerak di sekitar mereka. Dengan mata waspada mengawasi sekeliling. Tetapi bahkan kehadiran mereka pun terasa kecil di hadapan kehancuran yang begitu masif. Suara langkah kaki mereka adalah satu satania, suara yang terdengar, menginjak pecahan kaca dan reruntuhan, menciptakan melodi kesedihan yang pahit. Netanyahu berhenti di depan sebuah dinding yang runtuh, tempat sepasang sepatu anak-anak kecil berserakan di tanah. Ia membongkak, mengambil salah satu sepatu itu, mengamati ukurannya yang mungil, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya, hanya ekspresi kepedihan yang mendalam yang terpancar dari matanya. Sarah meraih bahunya, memberikan dukungan diam. Ini adalah momen yang sangat pribadi. Sebuah jembatan yang menghubungkan beban politik dengan duka kemanusiaan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke bagian lain, kibbutz. Setiap meter yang mereka lalui adalah pengingat akan kekejaman yang tak terlukiskan. Pohon-pohon zaitun yang telah tumbuh selama puluhan tahun, kini hangus dan patah. Kendaraan-kendaraan yang terbakar hangus, teronggok di sisi jalan, hanya menyisakan kerangka besi yang mengerikan. Di kejauhan, sebuah bendera Israel, robek dan kotor, masih berkibar lemah di tiangnya yang miring, seolah menolak untuk menyerah sepenuhnya. Sebuah simbol harapan yang rapuh di tengah kehancuran. Netanyahu menatap bendera itu untuk sesaat, rahangnya mengeras, seolah menarik kekuatan dari simbol ketahanan itu. Beberapa warga kibbutz yang selamat, yang telah berkumpul di area pengungsian sementara, mulai keluar dan berdiri di kejauhan, mengamati kedatangan Perdana Menteri mereka. Ekspresi wajah mereka adalah cerminan dari penderitaan yang tak terbayangkan. Ada yang matanya kosong, menatap tak percaya pada puing-puing rumah mereka. Ada yang tatapannya penuh amarah, nyala api dendam membakar di baliknya. Dan ada pula yang hanya bisa menunduk,
Bahu mereka bergetar menahan tangis yang tak tertahankan. Mereka tidak mendekat, tidak ada teriakan atau sambutan. Hanya keheningan yang berat, dipenuhi oleh trauma yang masih segar. Seorang wanita tua, rambutnya putih dan wajahnya keriput, duduk di sebuah kursi lipat di dekat reruntuhan rumahnya. Ia memegang sebuah bingkai foto yang pecah. Air mata mengalir di pipinya yang kering. Netanyahu melihatnya dan berjalan mendekat. Ia berlutut di hadapan wanita itu, menatap matanya yang dipenuhi kesedihan. "Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda," kata Netanyahu. Suaranya pelan dan serak, penuh empati. Wanita tua itu hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Tetapi ia menggenggam tangan Netanyahu erat-erat, seolah mencari sedikit kekuatan dari sentuhan itu. Sarah juga mendekat, menyentuh lembut bahu wanita tua itu. Momen ini, meskipun singkat, menunjukkan sisi manusiawi dari kepemimpinan di tengah krisis yang begitu besar. Mereka juga melihat jejak-jejak kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Sebuah sepeda anak-anak yang tergeletak miring di sebuah semak belukar yang hangus. Sebuah mainan boneka yang terbakar sebagian, dan piring-piring pecah berserakan di tanah. Detail-detail kecil ini jauh lebih dari reruntuhan bangunan besar yang paling menyayat hati. Mereka adalah pengingat nyata akan kehidupan normal yang tiba-tiba direnggut oleh kekerasan yang tak masuk akal. Netanyahu berjalan perlahan di antara sisa-sisa itu, tangannya sesekali terkepal. Ekspresinya menunjukkan perpaduan antara duka dan tekad yang semakin menguat. Ia seolah mencari jawaban di antara puing-puing. Sebuah pemahaman tentang mengapa semua ini harus terjadi. Di tengah semua kehancuran ini, Perdana Menteri dan istrinya berjalan, seolah memikul beban seluruh bangsa di pundak mereka. Kunjungan ini bukan sekadar inspeksi. Ini adalah ziarah duka, sebuah ritual untuk mengakui penderitaan yang tak terperi. Mereka tidak banyak berbicara satu sama lain, atau dengan para staf yang mengiringi mereka. Setiap kata terasa tidak cukup, setiap ekspresi wajah terasa tidak mampu menampung skala kesedihan yang begitu besar. Hanya keheningan yang berbicara. Keheningan yang penuh dengan kisah-kisah teror, kehilangan, dan duka yang tak berujung. Langit di atas kibuts itu mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi jingga keemasan saat matahari terbenam. Seolah alam pun turut berduka, memancarkan warna-warna kesedihan. Namun, bahkan keindahan senja pun tidak bisa menghapus bayangan gelap kehancuran yang membekas di tanah yang kini sunyi itu. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan, sebuah kunjungan yang akan menguji batas empati, kekuatan, dan bahkan keberanian. Mereka, suara dengung generator darurat, menjadi latar belakang yang konstan di posko pengungsian sementara. Sebuah tenda besar yang didirikan dengan cepat menjadi pusat aktivitas, tempat para penyintas berkumpul, mencoba mencari kenyamanan dalam kebersamaan, meskipun kenyamanan itu terasa begitu rapuh. Bau disinfektan bercampur dengan aroma kopi pahit dan napas yang tertahan. Perdana Menteri Netanyahu dan Sarah kini berada di dalam tenda itu, dikelilingi oleh tatapan mata yang lelah dan penuh luka. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang tebal, diselingi isakan pelan dan desahan berat. Netanyahu duduk di sebuah kursi plastik, sedikit membungkuk ke depan, postur tubuhnya menunjukkan kerendahan hati yang jarang terlihat di panggung politik. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, berusaha mencari kata-kata yang tepat, namun menyadari bahwa tak ada kata yang bisa mengobati luka sebesar ini. Sarah duduk di sebelahnya, tangannya terlipat di pangkuan. Tatapan matanya mengamati setiap gerakan, setiap ekspresi, seolah ingin menyerap semua rasa sakit yang terpancar dari orang-orang di sekitarnya. Seorang wanita muda, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah bengkak, memberanikan diri untuk berbicara. Mereka datang saat fajar, bisiknya, suaranya parau. "Saya sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak." Ia berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah, seolah setiap kata adalah batu yang harus ditelan. "Lalu, tembakan, banyak sekali. Saya menarik kedua anak saya ke lemari pakaian, menyembunyikan mereka di sana. Saya menyuruh mereka diam. Diam, apapun yang terjadi, jangan bersuara." Air matanya mulai mengalir lagi, membentuk jejak di pipinya yang kotor. Saya dengar suara langkah kaki di rumah saya. Lalu suara, "Tuhan!" Suara jeritan. Wanita itu terisak hebat, tak sanggup melanjutkan. Netanyahu mengulurkan tangannya, menyentuh lengan wanita itu dengan lembut. Sentuhan itu tidak mengucapkan apa-apa, namun mengalirkan empati yang tulus. Sarah mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Sudah cukup, Nona. Jangan paksakan diri Anda," kata Netanyahu, suaranya serak. Namun wanita itu menggelengkan kepala. "Tidak, mereka harus tahu
Dunia harus tahu. Ia melanjutkan, suaranya sedikit meninggi. Saya bersembunyi di lemari itu selama berjam-jam, mendengar semuanya. Bau asap, bau darah. Ia terdiam, menatap ke kejauhan, seolah masih terjebak di dalam lemari itu. Ketika akhirnya saya keluar, rumah saya hancur. Suami saya tidak tahu di mana dia. Anak-anak saya, mereka masih trauma. Mereka tidak mau bicara, tidak mau makan. Kata-katanya diakhiri dengan isakan keras yang memilukan. Ruang itu sunyi, hanya suara tangis wanita itu yang memenuhi udara. Netanyahu menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Kemudian, seorang pria parubaya dengan bekas luka bakar di lengannya mulai berbicara. Saya sedang berada di lahan pertanian. Tiba-tiba, suara ledakan. Saya berlari mencari keluarga saya. Tapi, sudah terlambat. Suaranya bergetar. Rumah kami dibakar habis. Mereka tidak hanya membunuh. Mereka menghancurkan segalanya. Kenangan kami, harapan kami, segalanya. Ia mengepalkan tangannya, amarah terpancar dari matanya yang merah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kami bisa begitu tidak terlindungi? Kami adalah petani, kami ingin hidup damai. Tapi kami ditinggalkan begitu saja. Kata-katanya, meskipun tanpa nada tinggi, mengandung kekuatan tuduhan yang menghantam Netanyahu. Perdana Menteri menatap pria itu, tidak mengelak dari tatapan amarah tersebut. Ia mengganggek, mengakui kebenaran pahit dalam setiap keluhan itu. Sarah, yang sebelumnya diam, kini berbicara. Saya tidak bisa membayangkan kesakitan yang kalian alami, katanya. Suaranya lembut namun penuh kepedihan. Sungguh, hati saya hancur. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tatapannya tulus. Bagaimana dengan mereka yang masih hilang? Apakah ada kabar? Pertanyaan Sarah membuka kembali luka yang belum terobati. Seorang pria muda dengan wajah pucat dan mata cekung segera menjawab, saudara laki-laki saya. Ia diculik, kami melihatnya. Mereka menyeretnya pergi dengan paksa. Ia berdiri, menunjuk ke arah utara. Saya melaporkan berkali-kali, tetapi tidak ada yang tahu kapan ia akan kembali. Atau jika ia akan kembali. Keputusasaan dalam suaranya begitu nyata, menggetarkan seluruh ruangan. Kami hidup dalam ketidakpastian. Setiap hari, setiap jam, kami bertanya-tanya. Apakah ia masih hidup? Apakah ia disiksa? Apakah ia kedinginan? Lapar? Ia menggenggam erat sebuah syal yang mungkin milik saudaranya, menciumnya berulang kali. Ada 20 orang yang masih hilang dari kibuts ini. Pak Perdana Menteri, 20 jiwa. Kami tahu jumlahnya. Angka 20 itu menggema di dalam tenda. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah 20 keluarga yang hancur dua palu hoti. Yang merana, 20 nyawa yang nasibnya terkatung-katung. Netanyahu menutup matanya sesaat. Beban yang tak terlihat tampak menekan bahunya. Ia merasakan beratnya tanggung jawab itu. Janji yang harus ia pegang, meskipun jalan ke depan masih jelek. Ia membuka mata, menatap setiap wajah di hadapannya, dari anak-anak yang masih gemetar, hingga orang dewasa yang putus asa. Saya mendengar Anda, katanya. Suaranya kini lebih tegas, namun tetap lembut. Saya mendengar setiap kata Anda, setiap tetes air mata Anda. Ia menambahkan, saya tahu kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menghilangkan rasa sakit ini. Saya tahu janji mungkin terdengar hampa di tengah kehancuran ini. Tapi saya di sini untuk melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Untuk merasakan duka Anda. Netanyahu berhenti sejenak, menghela napas panjang. Dan saya di sini untuk menegaskan kembali komitmen saya. Komitmen pemerintah. Ia menatap ke arah pria muda yang kehilangan saudaranya. Setiap satu dari 20 individu yang hilang itu, setiap sandera, adalah prioritas utama kami. Mereka adalah anak-anak, saudara, orang tua kita. Kami tidak akan berhenti sampai mereka semua kembali. Kata-kata itu diucapkan dengan keyakinan. Namun di antara para penyintas, ada yang mengangguk dengan harapan, ada yang menatap dengan skeptisisme, dan ada pula yang hanya menangis dalam diam. Terlalu lelah untuk berharap lagi. Suasana dalam tenda itu tetap berat. Emosi yang tak terucapkan menggantung di udara, menciptakan beban yang tak kasat mata. Netanyahu dan Sarah merasakan setiap ons dari beban itu. Setiap bisikan dari jiwa yang terluka. Kunjungan ini bukan hanya tentang melihat kehancuran fisik, tetapi tentang menghadapi jurang trauma yang menganga lebar di hati orang-orangnya. Matahari sore mulai meredup di luar, dan bayangan-bayangan panjang mulai merayap masuk ke dalam tenda, seolah ingin merangkul duka yang tak berkesudahan itu. Usai mendengarkan bisikan-bisikan duka yang menusuk jiwa, Perdana Menteri Netanyahu melangkah keluar dari tenda pengungsian. Langkahnya terasa berat,
namun ada tekad yang terpancar dari setiap gerakannya. Wajahnya masih memancarkan kesedihan mendalam, namun kini ditambahkan dengan lapisan resolusi yang kuat. Sarah, dengan wajah yang masih sedikit pucat karena emosi yang baru saja ia saksikan, tetap setia di sisinya, memberikan dukungan yang tak terucapkan. Mereka bergerak menuju sebuah area terbuka di tengah kibuts yang hancur, tempat beberapa puluh warga yang selamat telah berkumpul. Mereka berdiri di antara puing-puing, di bawah bayangan bangunan yang hangus, menatap Perdana Menteri dengan campuran harapan yang rapuh dan skeptisisme yang pahit. Mikrofon yang terhubung ke pengeras, suara darurat berdengung pelan sebelum suara Netanyahu memecah keheningan. Warga kibuts yang terkasih, ia memulai. Suaranya terdahulu serak karena emosi yang tertahan, namun perlahan menguat. Saya berdiri di sini, di tanah yang dulu makmur, yang kini terluka parah. Hari saya melihat kehancuran ini. Setiap puing, setiap noda jelaga, setiap kisah yang saya dengar di dalam tenda tadi, mengoyak batin saya. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu setiap wajah yang ada di hadapannya, mencoba menjangkau setiap jiwa yang tersakiti. Saya datang bukan untuk menyampaikan janji-janji kosong, lanjutnya. Suaranya kini lebih mantap. Saya datang untuk bersaksi atas penderitaan Anda, untuk merasakan langsung kepedihan yang tak terlukiskan ini. Dan untuk menegaskan dengan segenap kekuatan yang saya miliki, bahwa Anda tidak sendiri. Anda tidak akan pernah sendiri. Kata-katanya diucapkan dengan penekanan, seolah ingin menembus dinding keputusasaan yang mengelilingi komunitas itu. Beberapa kepala terangguk pelan, beberapa mata memerah, dan ada desahan-desahan kecil yang menyiratkan harapan yang begitu tipis. Netanyahu kemudian beralih ke topik yang paling menghantui mereka semua, para sandera. Suaranya berubah menjadi lebih serius, lebih penuh tekad. Namun, di atas semua kesedihan ini, ada satu beban yang tak dapat kita biarkan begitu saja. Sebuah luka menganga yang harus kita sembuhkan dengan segala cara. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk mengucapkan angka yang sangat berarti itu. Kita tahu, dari komunitas yang indah ini, masih ada 20 individu yang belum kembali. 20 jiwa yang tercinta. Kata 20 itu menggantung di udara, berat, dan penuh. Angka itu tidak diucapkan dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, Netanyahu memberinya jeda, membiarkan setiap suku kata menembus hati para pendengarnya. Angka itu adalah penanda yang tak terhapuskan dari tragedi yang berkelanjutan. Di antara kerumunan, seorang wanita muda terisak pelan, bahunya bergetar, mungkin membayangkan wajah anaknya yang menjadi bagian dari angka mengerikan itu. Seorang pria tua mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras, sementara matanya memancarkan campuran kesedihan dan kemarahan yang membara. Suasana berubah dari duka yang merata menjadi fokus yang lebih tajam pada penderitaan yang spesifik. Serius. Dari 20 individu itu, Netanyahu melanjutkan, suaranya kini penuh janji. Adalah putra dan putri kami, saudara dan saudari kami, orang tua dan sahabat kami. Mereka bukan sekadar angka dalam laporan. Mereka adalah hati yang berdetak, jiwa yang merindukan kebebasan, dan keluarga yang menunggu kepulangan mereka dengan cemas setiap detik. Ia berhenti lagi, tatapannya kini lurus dan tegas. Sebagai Perdana Menteri Anda, dan sebagai manusia, saya bersumpah di hadapan Anda semua. Kami tidak akan beristirahat. Kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan menyerah. Sampai setiap satu dari mereka, setiap individu yang terakhir, kembali ke pelukan keluarga mereka. Kata-kata itu diucapkan dengan penekanan yang kuat, sebuah janji yang bergema di atas puing-puing. Meskipun demikian, reaksi dari kerumunan itu beragam. Beberapa orang, yang matanya penuh harapan, mengangguk dengan yakin, seolah kata-kata Netanyahu telah menyuntikkan kekuatan baru ke dalam diri mereka. Ada tepuk tangan yang samar-samar terdengar. Dari beberapa sudut, tanda dukungan dan kepercayaan yang rapuh. Namun, tidak semua orang yakin. Beberapa warga lainnya, yang wajahnya masih menunjukkan jejak trauma dan ketidakpercayaan yang mendalam, hanya berdiri diam, lengan terlipat, tatapan mereka skeptis. Mereka telah mendengar janji-janji sebelumnya, dan mereka tahu betapa sulitnya mewujudkan janji semacam itu di tengah konflik yang berkepanjangan. Seorang pria di bagian belakang kerumunan, yang wajahnya tertutup syal, mendengus pelan. Sebuah suara yang cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Janji. Kosong, bisiknya, meski tidak terlalu keras. Bagaimana dengan mereka yang sudah tiada? Bagaimana dengan keamanan yang seharusnya kita miliki? Namun, suaranya tenggelam oleh pidato Netanyahu yang terus berlanjut. Sarah, yang berdiri di samping suaminya, mengamati riksi-riksi ini dengan cermat.
Ia melihat harapan yang menyala di mata beberapa orang, tetapi ia juga melihat keraguan yang membayangi di mata yang lain. Hatinya teriris melihat penderitaan orang-orang ini, dan ia tahu bahwa janji saja tidak akan cukup. Ini adalah beban yang harus dipikul bersama, sebuah janji yang harus dibayar lunas dengan tindakan nyata. Ia menghela napas panjang, sebuah napas yang dipenuhi dengan empati dan beban yang ia rasakan bersama suaminya. Netanyahu mengakhiri pidatonya dengan nada yang lebih menenangkan, mencoba menanamkan benih harapan. Kibuts ini akan dibangun kembali. Setiap rumah, setiap sekolah, setiap sudut yang hancur akan kita dirikan lagi. Lebih kuat, lebih aman, dan lebih indah dari sebelumnya. Kita akan melakukannya bersama-sama. Ini bukan hanya janji, ini adalah komitmen moral kita. Dan ini adalah tanda bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mematahkan semangat kita. Ia menatap langsung ke arah kerumunan. Tatapannya dipenuhi dengan campuran duka, tekad, dan harapan yang tulus. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Semoga Tuhan memberkati kibuts ini. Dan semoga Tuhan memberkati bangsa kita. Dengan kata-kata terakhir itu, sebuah janji telah diucapkan di tengah badai kehancuran. Janji yang kuat, namun juga rapuh, tergantung pada harapan orang-orang yang terluka dan tindakan seorang pemimpin yang diuji. Atmosfer di kibuts itu masih kelabu. Tetapi di antara puing-puing, sebuah harapan kecil telah tertanam. Sebuah janji yang menunggu untuk ditepati. Udara di kibuts yang terluka itu masih berat oleh aroma debu, duka, dan janji yang baru saja terucap. Namun, sesaat setelah pidato Perdana Menteri usai, di tengah keheningan yang tegang dan penuh renungan, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Dari suatu sudut, dekat tenda-tenda pengungsian, sebuah melodi yang lembut mulai mengalun. Awalnya samar, seperti bisikan angin di antara puing-puing, namun perlahan menguat. Itu adalah suara sebuah biola, dimainkan dengan penuh perasaan, melantunkan nada-nada yang melankolis namun indah, sebuah lagu yang akrab bagi telinga mereka. Sebuah lagu rakyat kuno yang berbicara tentang ketahanan dan harapan di tengah penderitaan. Seorang pria tua, dengan jari-jari keriput, namun lincah, memetik senar biola itu. Matanya terpejam, seolah setiap nada yang ia hasilkan adalah curahan dari jiwanya yang terluka. Di sekelilingnya, beberapa warga lain mulai bergabung. Seorang wanita dengan suara yang parau namun merdu mulai bernyanyi, liriknya tentang kampung, halaman yang hilang dan semangat yang takkan padam. Lalu, seorang pemuda mengambil gitar yang entah dari mana, ikut mengiringi, melengkapi harmoni yang tercipta di tengah kehancuran. Ini bukan penampilan yang direncanakan, bukan hiburan formal. Ini adalah ekspresi spontan dari sebuah komunitas yang menemukan cara untuk saling memeluk melalui musik. Melodi itu menyebar, mengalir seperti sungai yang menenangkan di antara reruntuhan. Ia meresap ke dalam hati yang lelah, menyentuh luka yang menganga, dan secara ajaib, untuk beberapa saat, melarikan mereka dari kenyataan pahit yang mengepung. Netanyahu dan Sarah, yang masih berdiri di tempatnya setelah pidato, mengamati fenomena ini dengan mata terbelalak takjub. Mereka tidak menyangka, suasana yang tadinya syarat dengan duka dan ketegangan politik, kini perlahan berubah, diisi oleh resonansi emosi yang lebih dalam dan murni. Musik itu adalah jembatan, menghubungkan hati yang terpisah oleh trauma, dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat secara perlahan. Seolah terhipnotis oleh keindahan yang menyedihkan itu, tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya, hanya beberapa pasang tangan yang bertepuk, ragu-ragu, seperti tetesan hujan pertama setelah kemarau panjang. Namun, kemudian, tepuk tangan itu mulai menguat, menyebar seperti api yang menjalar. Itu bukan tepuk tangan untuk Perdana Menteri, bukan untuk pidatonya, melainkan untuk diri mereka sendiri. Itu adalah tepuk tangan untuk semangat mereka yang tak terpatahkan, untuk keberanian mereka untuk bangkit di tengah debu, untuk kemampuan mereka menemukan keindahan dan harapan di tengah kehancuran. Itu adalah tepuk tangan solidaritas. Wajah yang tadinya kosong dan penuh duka, kini menunjukkan sedikit senyum. Meskipun air mata masih mengalir di pipi, beberapa orang saling berpelukan, mencari kekuatan dalam sentuhan satu sama lain. Sebuah keluarga yang sebelumnya duduk terpisah dalam kesedihan mereka, kini berdiri dan saling merangkul, mengangguk, mengikuti irama musik. Suasana dalam video yang Netanyahu dan Sarah saksikan itu adalah campuran yang paradoks, refleksi mendalam atas kehilangan yang tak terukur, sekaligus manifestasi kekuatan komunitas yang luar biasa. Musik dan tepuk tangan itu menciptakan sebuah ruang di mana kesedihan dan ketahanan bisa berdampingan, di mana rasa sakit yang personal bisa dibagi dan diringankan oleh kekuatan kolektif. Netanyahu berdiri terpaku, melihat pemandangan di hadapannya.
ekspresinya melunak, kekakuan yang selalu melekat padanya sedikit memudar. Ia melihat bagaimana musik itu, tanpa kata-kata, berhasil melakukan apa yang pidatonya mungkin belum sepenuhnya capai, menyentuh jiwa orang-orang dan mempersatukan mereka dalam duka dan harapan. Sarah, di sampingnya, memejamkan mata sesaat, membiarkan melodi itu meresap ke dalam dirinya. Ia merasakan gelombang emosi, perpaduan antara kesedihan yang mendalam untuk apa yang telah hilang, dan kekaguman yang tulus atas semangat manusia yang tak mudah dipatahkan. Sebuah air mata menetes di pipinya, bukan lagi air mata duka semata, melainkan air mata yang dibasahi oleh keharuan. Momen itu berlangsung selama beberapa menit, yang terasa seperti keabadian. Musik terus mengalun, tepuk tangan terus menggema, menciptakan gelembung ketenangan dan persatuan di tengah lautan kehancuran. Bagi para penyintas, itu adalah katarsis, pelepasan emosi yang terpendam, sebuah pengingat bahwa mereka masih memiliki satu sama lain. Bagi Netanyahu dan Sarah, itu adalah pelajaran yang berharga. Itu menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan sejati suatu bangsa tidak hanya terletak pada kekuasaan atau janji politik, tetapi pada ketahanan spiritual dan ikatan tak terlihat yang mengikat sebuah komunitas bersama, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka telah runtuh, ketika melodi itu akhirnya memudar, dan tepuk tangan mereda menjadi gumaman pelan, keheningan kembali. Namun, itu bukan keheningan yang sama seperti Sipok. Kini ada resonansi, sebuah gema dari solidaritas yang baru saja terwujud. Wajah-wajah para penyintas, meskipun masih lelah dan berduka, kini memancarkan sedikit cahaya, seolah mereka baru saja menemukan kembali percikan harapan yang hampir padam. Netanyahu dan Sarah saling pandang, sebuah pemahaman dayam melintis di antara mereka. Kunjungan ini telah mengajarkan mereka lebih dari sekadar melihat kerusakan. Ini telah mengajarkan mereka tentang daya tahan manusia, tentang kemampuan jiwa untuk menemukan harmoni di tengah kekacauan, dan tentang kekuatan persatuan yang tak terduga. Sebuah momen indah yang pahit diukir dalam ingatan mereka, sebuah simfoni solidaritas yang takkan pernah mereka lupakan. Momen solidaritas yang tercipta dari alunan biola dan tepuk tangan itu memang menenangkan, bahkan menyentuh hati. Namun, kedamaian itu hanyalah sekejap, seperti embun pagi yang menguap saat matahari terbit. Begitu melodi memudar dan kerumunan mulai bubar, Perdana Menteri Netanyahu dan Sarah dapat merasakan gelombang ketidakpuasan yang mulai beriak di bawah. Permute, ada sesuatu yang berubah di udara, sebuah firasat yang samar namun jelas, seperti perubahan tekanan sebelum badai. Saat rombongan bergerak menjauh dari pusat kerumunan, bisikan-bisikan mulai terdengar. Bukan lagi bisikan duka atau kekaguman, melainkan gumaman-gumaman yang syarat dengan kekesalan dan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Sarah, dengan instingnya yang tajam, adalah yang pertama merasakannya. Ia melihat tatapan-tatapan yang mengikuti. Mereka tidak lagi penuh harapan, melainkan mengandung campuran amarah dan kekecewaan yang tersembunyi. Seorang pria paruh baya yang tadinya ikut bertepuk tangan, kini terlihat berbicara dengan nada tinggi kepada tetangganya. Musik memang indah, tapi bisakah musik mengembalikan anak-anak kita? Bisakah musik membangun rumah kita? Suaranya tertahan, namun jelas terdengar. Janji-janji itu, kami sudah kenyang mendengarnya. Apa yang sudah mereka lakukan sebelum ini terjadi? Di mana mereka saat kami membutuhkan perlindungan? Tangannya mengepal, menunjukkan frustrasi yang mendalam di dekatnya. Sekelompok wanita berkumpul, tatapan mereka tajam dan penuh curiga. Perdana Menteri datang, melihat penderitaan kami, mengucapkan kata-kata manis. Lalu ia akan kembali ke kota, ke kehidupannya yang aman, kata salah seorang dari mereka. Suaranya dipenuhi nada pahit. Dan kami akan tetap di sini, di antara puing-puing, menunggu kabar yang tak kunjung datang tentang 20 saudara kami. Angka 20 itu diucapkan dengan penekanan, seolah menjadi pengingat yang menyakitkan tentang beban yang tak terangkat. Sarah mencengkeram lengan Netanyahu lebih erat. Ia menoleh ke suaminya, tatapannya menyeratkan kekhawatiran. Apa kau mendengar itu, Benyamin? Bisiknya pelan, menggunakan nama panggilan suaminya yang lebih akrab. Netanyahu, yang mungkin sedang memproses kesan dari kunjungan itu, atau sedang memikirkan langkah strategis berikutnya, terlihat sedikit terkejut. Ia mungkin terlalu terbiasa dengan sorotan dan pujian, sehingga kurang peka terhadap nuansa ketidakpuasan yang tersembunyi. Mendengar apa, sayang? Tanyanya, mencoba tersenyum, meyakinkan. Namun senyum itu terasa kaku. Bisikan-bisikan itu, ketidakpuasan di mata mereka,
Jawab Sarah. Matanya tak lepas dari wajah-wajah yang menunjukkan kebencian yang mulai terbentuk. Mereka tidak semua terhibur oleh janji-janji itu. Mereka ingin melihat tindakan. Mereka ingin jawaban. Netanyahu mengangguk. Namun ada sedikit ketidaksabaran dalam gerakannya. Tentu saja Sarah. Mereka berhak merasa marah. Kita memahami itu. Tapi kita sudah berjanji. Dan kita akan menepatinya. Ia berbicara dengan nada yang lebih publik. Seolah sedang berbicara di depan kamera. Bukan dengan istrinya. Baginya, pidatonya sudah cukup. Langkah empatinya telah ditunjukkan. Ia mungkin berpikir bahwa semua akan baik-baik saja setelah ini. Namun, Sarah tahu lebih baik. Ia adalah seorang istri politik selama puluhan tahun. Ia telah melihat pasang surutnya dukungan publik. Ia tahu bagaimana kemarahan yang tersembunyi bisa meledak menjadi badai. Ia melihat celah yang menganga antara harapan yang ditawarkan suaminya dan keputusasaan yang nyata di hati sebagian warga. Jurang pemisah itu terasa semakin dalam setiap kali ia mendengar gumaman sinis atau melihat tatapan mata yang penuh tuduhan ketika rombongan mereka mendekati kendaraan untuk meninggalkan kibuts. Beberapa warga mulai bergerak lebih dekat, tidak lagi dengan hormat, melainkan dengan aura menantang. Seorang pria tua dengan kumis tebal yang tadinya duduk diam selama pidato, kini berdiri tegak di jalur mereka. Ia tidak berteriak, tetapi tatapan matanya mengunci Netanyahu. Perdana Menteri, katanya dengan suara berat. Namun jelas, kami memberikan suara kami. Kami percaya pada Anda. Di mana Anda saat roket-roket itu jatuh? Di mana keamanan yang Anda janjikan? Kata-katanya menusuk langsung ke inti masalah. Menantang narasi kepemimpinan yang berempati. Pengawal keamanan segera bergerak. Mencoba membuat jarak antara pria itu dan Perdana Menteri. Namun, Netanyahu mengisyaratkan mereka untuk berhenti. Ayat menghadapi pria itu, matanya bertemu dengan mata yang penuh tuduhan. Kami melakukan semua yang kami bisa, jawab Netanyahu. Suaranya sedikit tegang. Ini adalah perang, keadaan darurat. Keadaan darurat yang seharusnya bisa dicegah. Balas pria itu, suaranya sedikit meninggi. Kami telah hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Kami meminta bantuan. Kami meminta perlindungan yang lebih baik. Tetapi, di mana itu? Apakah kematian ini harga yang harus kami bayar? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, mengoyak suasana. Sarah merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan hanya kemarahan sesaat, ini adalah akumulasi frustrasi dan rasa dikhianati yang telah lama terpendam. Meskipun Netanyahu mencoba mempertahankan ketenangannya, ia tidak bisa menyembunyikan kekakuan di bahunya. Tanda bahwa ia pun merasakan tekanan ini. Solidaritas yang sesaat itu kini mulai terkikis, digantikan oleh gelombang ketidakpuasan yang pelan, namun pasti. Bayangan badai mulai menggumpal di cakrawala, dan Sarah, dengan naluri tajamnya, bisa merasakannya. Ia tahu bahwa kunjungan ini, yang seharusnya membawa kenyamanan, mungkin akan berujung pada konfrontasi yang jauh lebih besar. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan banggen-banggen panjang di atas kibuts yang berduka. Warna jingga samar di langit tak mampu menghapus kelabu yang masih menyelimuti hati para penyintas. Perdana Menteri Netanyahu dan Sarah bergerak menuju kendaraan mereka. Udara di sekitar mereka terasa semakin sesak. Bisikan-bisikan ketidakpuasan yang Sarah sadari di bab 5 kini tak lagi menjadi bisikan semata. Mereka mulai mengeras, menjadi gumaman yang lebih berani, mengorganisir diri menjadi suara-suara yang menuntut. Firasat Sarah mulai menjadi kenyataan ketika rombongan Netanyahu melintasi sebuah jalan sempit yang menuju gerbang utama kibuts. Mereka disambut pemandangan yang berbeda. Beberapa warga yang sebelumnya hanya mengamati dari jauh, kini berdiri berjejer di sisi jalan. Tangan-tangan mereka memegang spanduk-spanduk sederhana yang terbuat dari kain atau karton bekas, dengan tulisan tangan yang kasar namun penuh amarah. "Cukup janji! Kembalikan sandera kami!" teriak sebuah spanduk. Yang lain berbunyi, "Di mana Anda saat kami diserang? Dan keamanan adalah hak kami, bukan angan-angan." Jumlah mereka bertambah dengan cepat. Satu orang yang berani memegang spanduk segera diikuti oleh yang lain. Rasa frustrasi dan kemarahan yang terpendam selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, kini menemukan salurannya. Suara-suara yang sebelumnya hanya gumaman kini berubah menjadi teriakan. "Netanyahu, dengarkan kami! Kami butuh tindakan, bukan kata-kata!" Gemuruh ketidakpuasan mulai menggetarkan udara. Petugas keamanan yang mengawal rombongan menjadi semakin waspada. Mata mereka menyapu kerumunan yang tumbuh dengan cepat. Tangan mereka bergerak refleks ke arah alat komunikasi. Mereka membentuk barisan yang lebih rapat di sekitar Netanyahu dan Sarah, menciptakan dinding manusia pelindung. Ketegangan terpancar.
dari setiap otot tegang mereka. Ini adalah pergeseran yang nyata dari suasana yang penuh duka dan solidaritas di awal kunjungan. Kini, yang ada hanyalah ketegangan dan potensi konflik. Netanyahu merasakan perubahan atmosfer itu. Ia tak bisa lagi mengabaikannya. Wajahnya mengeras, ekspresi duka yang sempat terlihat kini tergantikan oleh tatapan serius seorang pemimpin yang menghadapi tantangan. Ia melihat langsung ke arah kerumunan, menyaksikan amarah yang terpancar dari mata mereka, membaca setiap kata di spanduk-spanduk itu. Ia menghela napas panjang, sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa ia tahu momen yang sulit telah tiba. Sarah, di sampingnya, mencengkeram erat lengan suaminya. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tahu betul apa arti pemandangan ini. Ini bukan sekadar protes biasa. Ini adalah luapan kekecewaan dari orang-orang yang telah kehilangan segalanya dan merasa diabaikan. Ia melihat seorang wanita muda dengan mata sembab, memegang erat foto seorang anak kecil, berteriak tanpa suara, air mata membanjiri wajahnya. Rasa sakit wanita itu begitu nyata, begitu menta, hingga Sarah bisa merasakannya menembus lapisan kepribadiannya. Seorang pria tua yang berdiri di barisan depan para demonstran, mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk langsung ke arah Netanyahu. Kami berjuang di sini setiap hari. Kami menghadapi ancaman setiap detik. Dan kalian datang hanya untuk melihat kehancuran dan berjanji. Suaranya parau karena emosi, namun syarat dengan tuduhan. Apa yang terjadi pada 20 sandera kami? Kalian menjanjikan keamanan, tapi kami tidak aman. Kami tidak pernah aman. Setiap kata pria tua itu seperti pukulan yang mendarat tepat sasaran. Kata 20 kembali menggema, bukan sebagai angka harapan, melainkan sebagai angka pengkhianatan di mata para demonstran. Kemarahan kerumunan itu semakin membara. Mereka mulai menggerakkan barisan, mencoba mendekat ke arah rombongan. Teriakan-teriakan semakin lantang, membentuk paduan suara ketidakpuasan yang memekakkan telinga. Netanyahu mengangguk, mengakui amarah mereka, namun tetap mempertahankan ketenangannya. Sebagai politikus veteran, ia tahu pentingnya tidak menunjukkan rasa takut atau kepanikan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan tekanan. Ia tahu bahwa janji-janji yang diucapkan, betapapun tulusnya, kini dipertanyakan dengan keras oleh orang-orang yang paling menderita. Rombongan kini hanya berjarak beberapa langkah dari kendaraan. Namun, jalur mereka terhalang oleh massa yang terus bertambah. Atmosfernya berubah menjadi ancaman yang nyata. Suara deru mesin mobil yang dinyalakan terdengar, bersiap untuk bergerak. Namun gerbang keluar terhalang oleh lautan kemarahan. Awan badai banner-banner telah menggumpal, dan kibuts yang dulunya makmur ini kini bukan hanya menjadi saksi bisu kehancuran fisik, melainkan juga medan pertarungan emosional antara pemimpin dan rakyatnya yang terluka. Sarah menatap suaminya. Wajahnya pucat. Ia tahu bahwa detik-detik berikutnya akan menentukan bagaimana kunjungan ini akan berakhir dan apa dampaknya bagi mereka semua. Ketegangan di kibuts mencapai titik didihnya. Udara bergetar bukan hanya karena debu, melainkan juga oleh getaran amarah yang mengalir dari setiap individu dalam kerumunan. Perdana Menteri Netanyahu dan Sarah, yang kini hanya berjarak beberapa langkah dari kendaraan lapis baja mereka, mendapati jalan keluar terhalang sepenuhnya oleh lautan wajah-wajah yang marah. Ini bukan lagi sekadar protes terorganisir. Ini adalah ledakan emosi mentah yang tak terkendali. Kembalikan mereka. Sekarang, teriak seorang wanita paruh baya. Suaranya pecah karena keputusasaan dan amarah. Ia maju selangkah, menanjuk ke arah Netanyahu dengan jari gemetar. Kalian bicara tentang keamanan, tapi kami ditinggalkan untuk mati. Anak-anak kami dicuri, suami kami diculik. Mana keamanan yang kalian janjikan? Teriakan itu seperti pemicu. Seketika, lautan manusia di depan mereka meledak dalam paduan suara kemarahan. Slogan-slogan yang tadinya hanya bisikan dan tulisan di spanduk, kini dilantangkan dengan kekuatan penuh. Netanyahu turun, Netanyahu pulang. Kami muak dengan janji kosong. Suara-suara itu saling tumpang tindih, menciptakan dinding suara yang memekakan telinga, melumpuhkan segala upaya untuk berpikir jernih. Petugas keamanan yang sebelumnya membentuk barisan rapat, kini harus bekerja lebih keras. Mereka berteriak, mencoba menenangkan massa, namun upaya mereka sia-sia. Kerumunan itu maju, mendorong, bertekad untuk menyampaikan pesan mereka secara langsung. Jarak antara rombongan Perdana Menteri dan para demonstran semakin menipis. Beberapa orang mulai melemparkan benda-benda kecil, mungkin kerikil atau gumpalan tanah, yang menghantam tanah di dekat kaki rombongan. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah suara baru muncul, lebih tajam, lebih mengerikan dari yang lain. Hukuman, gantung,
hukuman gantung untuk Netanyahu, gantung istrinya juga. Suara itu menggelegar dari beberapa sudut kerumunan, menembus gendang telinga Sarah seperti jarum es. Kata-kata itu begitu brutal, begitu kejam, hingga ia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Wajahnya yang semula pucat, kini berubah menjadi putih pasi, bibirnya bergetar, dan matanya membelalak ketakutan. Ia mencengkeram lengan Netanyahu dengan kekuatan yang luar biasa. Kuku-kukunya memutih di balik kain. Ia tahu ancaman itu tidak ditujukan secara harfiah. Setidaknya belum. Tapi niat jahat di baliknya begitu nyata, begitu menyeramkan. Netanyahu, yang biasanya menunjukkan ketenangan baja di bawah tekanan, kini terlihat terguncang. Ancaman itu ditujukan tidak hanya kepadanya, tetapi juga kepada istrinya yang berdiri tepat di sampingnya. Telah menembus pertahanannya. Rahangnya mengeras, tatapannya beralih dari para demonstran ke Sarah. Melihat ketakutan murni di matanya, ia merasakan gelombang kemarahan yang meluap, bukan karena ancaman terhadap dirinya, tetapi karena ancaman yang dilontarkan kepada istrinya. Percepat, perintah salah satu kepala keamanan melalui mikrofon kecil yang terpasang di kerah bajunya. Para pengawal segera bergerak lebih agresif, mendorong mundur para demonstran yang mencoba mendekat. Mereka harus mencapai kendaraan. Sekarang, kerumunan itu tidak mundur. Sebaliknya, mereka semakin mendekat, tenggen-tenggen menggapai. Wajah penuh kemarahan dan kebencian, pengkhianat, pembunuh, teriak yang lain. Kata-kata itu, meskipun tak masuk akal di telinga Netanyahu, adalah cerminan dari rasa sakit dan kemarahan yang mendalam yang dirasakan oleh orang-orang yang telah kehilangan. Suara sirine mobil pengawal mulai meraung, mencoba membubarkan massa, namun hanya menambah kekacauan. Teriakan hukuman gantung berulang kali menggema, menciptakan kengerian yang mencekam. Ini adalah pemandangan yang kacau balau, sebuah mimpi buruk yang nyata bagi Netanyahu dan Sarah. Kunjungan yang seharusnya menjadi simbol empati dan janji, kini berakhir dalam kancah kemarahan dan ancaman kekerasan. Sarah menempel pada suaminya, tubuhnya sedikit gemetar. Ia bisa merasakan tatapan kebencian yang menusuk, seolah setiap mata yang marah ingin membakarnya hidup-hidup. Di tengah kekacauan itu, ia bertanya-tanya, apakah ini memang pantas? Apakah harga dari kekuasaan memang seberat ini? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, diselingi suara-suara teriakan yang mengancam. Mereka akhirnya mencapai pintu kendaraan, yang segera dibuka oleh seorang pengawal. Netanyahu mendorong Sarah masuk terlebih dahulu. Lalu ia sendiri melompat masuk, diikuti oleh pengawal-pengawal lainnya. Pintu tertutup dengan bunyi berdebam yang berat, mengisolasi mereka dari kerumunan. Yang masih mengamuk di luar, kendaraan itu mulai bergerak perlahan, membelah kerumunan yang enggan minggir. Suara teriakan dan ancaman hukuman gantung masih terdengar, mengejar mereka, bahkan saat mobil melaju menjauh dari kibuts yang hancur. Bayangan badai telah sepenuhnya menelan mereka, meninggalkan kesan pahit dan menakutkan yang akan sulit untuk dilupakan. Suara dentuman pintu mobil lapis baja yang menutup terasa seperti suara ledakan di telinga Sarah Netanyahu. Itu adalah suara yang memisahkan mereka dari teriakan-teriakan mengerikan dan ancaman yang menggema di udara. Keket mulai bergerak, perlahan namun pasti meninggalkan kibuts yang masih dipenuhi amarah. Namun, bagi Sarah, ancaman hukuman gantung itu masih berputar-putar di benaknya. Menggema tanpa henti, menusuk-nusuk sarafnya. Ia menoleh ke samping, menatap suaminya, Perdana Menteri Netanyahu. Wajah suaminya masih tampak tegang, rahangnya mengeras. Tatapannya kosong menatap ke depan. Ia tahu suaminya juga terpukul. Namun cara seorang politikus veteran memproses insiden semacam itu berbeda. Bagi Netanyahu, ini mungkin adalah bagian dari risiko pekerjaan. Sebuah manifestasi kemarahan publik yang harus dihadapi. Namun bagi Sarah, itu adalah serangan pribadi. Sebuah ancaman nyata terhadap keberadaannya, terhadap kehidupan yang ia dan suaminya bangun. Tangannya masih mencengkeram erat lengan Netanyahu. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata tercekat di tenggorokannya. Napasnya pendek-pendek, dan ia merasakan gelombang mual yang naik ke kerongkongan. Ketakutan itu begitu mencekam, begitu nyata. Bagaimana bisa orang-orang yang seharusnya ia layani, orang-orang yang suaminya pimpin, melontarkan ancaman sekejam itu? Memori-memori masa lalu berkelebat di benaknya. Momen-momen saat mereka memulai perjalanan politik ini dengan janji-janji, idealisme, dan harapan untuk melayani. Ia mengingat dukungan yang dulu begitu kuat, tepuk tangan yang tulus, senyum-senyum hangat dari para pendukung. Sekarang, semua itu terasa jauh sekali. Yang tersisa hanyalah teriakan kebencian
tuduhan, dan ancaman yang dingin. Apakah ini harga dari kekuasaan? Apakah ini adalah takdir yang harus ia terima sebagai istri seorang pemimpin? Sarah mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, namun paru-parunya terasa sesak. Ia memejamkan mata, berharap bisa menghapus gambaran wajah-wajah marah yang memenuhi pandangannya. Namun, suara-suara itu tetap bergaung, terutama ancaman gantung istrinya juga. Kata-kata itu, yang seharusnya hanya menjadi omong kosong dari kerumunan yang emosional, terasa begitu nyata, begitu menyeramkan. Netanyahu akhirnya menoleh padanya. Ia melihat ketakutan yang jelas di mata Sarah. "Sayang," katanya, suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. "Kau tidak apa-apa?" Ia mengulurkan tangannya, meraih tangan Sarah yang gemetar, dan meremasnya dengan lembut. Sentuhan itu sedikit menenangkan, namun tidak sepenuhnya menghilangkan cengkeraman ketakutan. Aku tidak tahu, Benyamin," jawab Sarah, suaranya bergetar. Ancaman itu begitu mengerikan. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal seperti itu setelah semua yang telah kita lalui bersama mereka? Ada nada kekecewaan dan rasa dikhianati dalam suaranya. Ia tidak bisa memahami kebencian sebesar itu, terutama dari orang-orang yang baru saja mereka kunjungi untuk menunjukkan empati. Netanyahu menghela napas. Mereka sedang kesakitan, Sarah. Mereka sedang marah. Kehilangan begitu banyak. Terkadang, rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan yang tidak terkendali. Ia mencoba menjelaskan, mencoba merasionalisasi apa yang baru saja terjadi. Namun, kata-katanya terdengar hampa di telinga Sarah. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih pribadi, lebih dalam. Tapi ancaman itu Sarah bersikeras. Matanya kembali berkaca-kaca. Apakah mereka benar-benar bermaksud begitu? Setelah kita datang, jauh-jauh ke sini, melihat kehancuran mereka, mendengarkan cerita mereka, ia merasa tidak adil. Ia merasa bahwa pengorbanan emosional mereka, empati yang tulus mereka tunjukkan, telah dibalas dengan kebencian murni. Beban sebagai istri pemimpin yang selalu ada di bayang-bayang suaminya, kini terasa begitu berat. Ia harus berbagi beban politik tanpa memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Ia harus menghadapi ancaman yang ditujukan kepada suaminya, tetapi juga kepadanya, hanya karena ia adalah istrinya. Perjalanan kembali ke kota terasa panjang dan sunyi. Meskipun ada beberapa staf keamanan di dalam mobil, tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua merasakan dampak dari insiden itu. Sarah menyandarkan kepalanya ke bahu Netanyahu, mencari sedikit kenyamanan. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia tahu malam ini akan dihabiskan dengan pekeran-pekeran yang mengganggu. Bayangan wajah-wajah marah, dan gema ancaman hukuman gantung yang takkan pernah pudar dari ingatannya. Beban di bahu seorang istri pemimpin memang tak terlihat oleh banyak orang. Namun pada malam ini, beban itu terasa begitu berat, hampir tak tertahankan. Ia bertanya-tanya, apakah setelah semua ini, mereka bisa benar-benar merasa aman lagi? Dalam keheningan mobil yang melaju cepat menjauhi kibuts, yang kini terasa seperti mimpi buruk. Perdana Menteri Netanyahu duduk diam, pikirannya berpacu. Ancaman hukuman gantung yang dilontarkan kepada Sarah telah menembus pertahanannya, mengubah amarah publik dari sekadar tantangan politik menjadi serangan pribadi yang menjijikkan. Ia menatap keluar jendela yang gelap, melihat bayangan pepohonan yang melesat. Namun yang ia lihat hanyalah wajah-wajah marah, tangan-tangan yang mengepal, dan spanduk-spanduk yang penuh tuduhan. Di sampingnya, Sarah tertidur pulas, kelelahan emosional telah menguasainya. Netanyahu mengamati wajah istrinya yang masih sedikit pucat, dan rasa bersalah yang menusuk melanda dirinya. Ia telah menyeret Sarah ke dalam pusaran kekejaman ini. Sebagai pemimpin, ia terbiasa dengan ancaman, kritik, dan kebencian. Itu adalah bagian dari pekerjaannya, harga yang harus dibayar untuk kekuasaan. Namun, melihat Sarah begitu ketakutan, begitu terpukul oleh kata-kata kasar itu, membuat hati Netanyahu mencelos. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa kemarahan yang ia saksikan di kibuts itu bukan sekadar histeria sesaat. Itu adalah luapan dari penderitaan yang nyata, dari rasa takut yang mendalam, dan yang terpenting, dari rasa dikhianati. Janji-janji keamanan yang telah lama ia gaungkan, kini terasa hampa di hadapan puing-puing dan darah yang mengotori tanah kibuts. Bagaimana ia bisa membela diri ketika para korban, orang-orangnya sendiri, menatapnya dengan tuduhan pembunuhan? Sebuah keraguan yang jarang sekali ia izinkan untuk muncul, mulai menyelinap. Apakah ia telah gagal? Apakah ia telah terlalu terpaku pada strategi besar, pada keamanan nasional yang lebih luas, sehingga mengabaikan teriakan putus asa dari komunitas-komunitas kecil di perbatasan? Ia selalu percaya pada kekuatannya,
pada visinya, pada kemampuannya untuk melindungi negaranya. Namun, apa gunanya kekuatan jika rakyatnya sendiri merasa tidak aman, merasa ditinggalkan? Netanyahu menghela napas panjang, sebuah desahan berat yang syarat dengan beban yang tak terucapkan. Ia membayangkan lagi wajah pria tua yang berani menuduhnya. Pertanyaan, di mana Anda saat kami diserang? Berputar-putar di kepalanya. Ia memiliki jawaban politik yang siap, intelijen, strategi militer, ancaman yang tak terduga. Namun, di hadapan duka mentah dan tuduhan langsung itu, semua jawaban itu terasa kosong, tak bernyawa. Ia tahu para sandera, khususnya 20 individu yang masih hilang itu, adalah inti dari badai ini. Janjinya untuk mengembalikan mereka adalah satu-satunya jembatan rapuh yang ia miliki dengan komunitas yang hancur itu. Tetapi, bagaimana? Perundingan buntu, opsi militer berisiko tinggi, tekanan publik semakin tak tertahankan. Ia merasa terperangkap di antara tuntutan yang tak mungkin dipenuhi sepenuhnya dan kemarahan yang takkan mereda. Jurang yang menganga lebar antara dirinya sebagai pemimpin dan rakyatnya yang terluka kini terasa begitu nyata. Ia adalah pria yang kuat dengan kekuasaan besar, tetapi di mata mereka, ia adalah simbol kegagalan, bahkan pengkhianatan. Itu adalah pil pahit yang harus ia telan. Harga diri seorang pemimpin yang terbiasa dihormati dan ditakuti, kini dihantam oleh gelombang kebencian yang tulus. Pikirannya beralih ke masa depan. Bagaimana ia akan menghadapi ini? Apakah ia akan mengutuk protes itu sebagai tindakan ekstremis, mencoba memecah belah persatuan, atau akankah ia mengakui kemarahan yang mendalam itu? Meskipun itu berarti mengakui kelemahan dan kesalahan, naluri politiknya menyuruhnya untuk mengendalikan narasi, untuk memproyeksikan kekuatan. Namun, pengalaman hari ini, terutama ketakutan di mata Sarah, telah menggores lapisan baja itu. Ia menatap Sarah lagi, dan bayangan ancaman hukuman gantung kembali melintas. Itu adalah batas. Ia bisa menerima kebencian yang ditujukan padanya, tetapi tidak pada istrinya. Tekadnya mengeras. Apapun yang terjadi, ia harus membawa pulang 20 orang itu. Itu bukan lagi sekadar janji politik. Itu adalah misi pribadi. Sebuah upaya untuk menebus, tidak hanya di mata publik, tetapi juga di mata istrinya yang begitu mencintainya, dan telah membayar mahal untuk semua ini. Mobil itu terus melaju, membawa mereka semakin jauh dari kibuts yang berduka, namun tidak pernah menjauhkan mereka dari bayang-bayang kehancuran dan kebencian yang telah mengakar dalam kunjungan yang penuh gejolak itu. Malam akan tiba, dan bersamaan dengan itu, keputusan-keputusan sulit yang harus diambil oleh seorang pemimpin yang kini berdiri di tepi jurang yang menganga lebar. Matahari kembali terbit di atas kibuts, namun cahayanya terasa hampa. Kunjungan Perdana Menteri Netanyahu dan Sarah telah berakhir. Rombongan mereka telah lama pergi, meninggalkan jejak debu di jalanan dan, yang lebih penting, jejak emosi yang mendalam di hati para penyintas. Kibuts itu kini kembali sunyi, namun bukan lagi keheningan yang mencekam seperti saat pertama kali kehancuran terjadi. Ini adalah keheningan yang dipenuhi oleh refleksi, oleh trauma yang terus meresap, dan oleh ketidakpastian yang menggantung seperti kabut pagi. Bangunan-bangunan yang hancur masih berdiri sebagai monumen kesedihan, namun di beberapa sudut, tanda-tanda pemulihan mulai terlihat. Sebuah tim pekerja, relawan dan tentara telah mulai membersihkan puing-puing, menyingkirkan pecahan kaca dan besi bengkok. Suara palu beradu dan mesin berat yang berderu sesekali memecah keheningan, memberikan sedikit harapan bahwa kehidupan, meski dengan segala bekas lukanya, akan terus berjalan. Namun, pembangunan fisik hanyalah satu bagian dari pemulihan. Luka emosional dan psikologis jauh lebih dalam dan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk sembuh. Para penyintas kembali ke rutinitas baru mereka yang hampa. Mereka mencoba membangun kembali kehidupan dari nol, namun setiap tumpukan reruntuhan, setiap sudut yang hangus adalah pengingat akan apa yang telah hilang. Tawa anak-anak yang dulu riang kini jarang terdengar, digantikan oleh kesunyian yang mencengkeram atau isakan yang tiba-tiba. Ketakutan masih merayapi setiap hati, bayangan serangan itu masih menghantui setiap mimpi. Mereka hidup dengan kenangan pahit, bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi pada mereka, pada komunitas damai mereka. Di balik semua ini, pertanyaan tentang 20 sandera yang masih hilang terus menjadi beban yang tak terangkat. Itu adalah duri dalam daging bagi komunitas, sebuah luka yang terus berdenyut. Pidato Netanyahu, janjinya yang tulus untuk membawa mereka pulang, kini dihadapkan pada kenyataan yang sulit dan tak kunjung usai. Setiap pagi, keluarga para sandera terbangun dengan harapan tipis,
yang seringkali padam di penghujung hari. Mereka mengikuti setiap berita, setiap desas-desus, setiap perkembangan politik, mencari secerca harapan. Ketidakpastian adalah siksaan yang paling kejam. Angka 20 itu kini bukan lagi hanya angka, melainkan simbol penderitaan yang tak terselesaikan. Sebuah janji yang belum terbayar. Di sisi lain, bagi Netanyahu dan Sarah, kunjungan ke kibuts itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Netanyahu, meski dikenal tangguh dan tebal muka, telah melihat sendiri kedalaman penderitaan rakyatnya, dan ancaman yang dilontarkan kepada Sarah telah menggores lapisan baja kepribadiannya. Ia kembali ke kantornya, ke ruang-ruang kekuasaan yang steril, namun bayangan kibuts yang hancur dan wajah-wajah yang penuh kemarahan terus mengikutinya. Janjinya tentang Sandra menjadi beban yang sangat pribadi. Bukan hanya tanggung jawab politik, ia tahu bahwa nasib politiknya dan juga warisannya akan sangat tergantung pada bagaimana ia menangani krisis ini, terutama terkait nasib para Sandra. Sarah, setelah insiden itu, menjadi lebih pendiam. Ketakutan yang ia rasakan di tengah kerumunan, yang mengancam tidak pernah benar-benar pergi. Ia merasa lebih rentan, lebih sadar akan kebencian yang tersembunyi di balik sorotan publik. Ia sering terbangun di malam hari. Gema ancaman hukuman gantung masih berputar-putar di telinganya. Hubungannya dengan Netanyahu mungkin menjadi lebih erat dalam menghadapi tekanan ini. Namun ia juga mulai mempertanyakan harga dari kehidupan di mata publik. Situasi politik pasca kunjungan itu masih bergejolak. Meskipun protes besar mungkin mereda, ketidakpuasan publik tetap membara di bawah permukaan. Beberapa kelompok mulai menyerukan investigasi menyeluruh atas kegagalan keamanan. Sementara yang lain terus menuntut tindakan nyata untuk membawa pulang para Sandra. Peristiwa di kibuts itu menjadi simbol titik balik yang menyoroti perpecahan yang dalam antara pemerintah dan sebagian rakyatnya. Jurang kepercayaan yang menganga lebar belum dapat dijembatani. Kisah kibuts yang terluka ini belum usai, meskipun sorotan media telah beralih ke berita lain. Penderitaan dan perjuangan untuk membangun kembali masih terus berlangsung. Dan yang terpenting, nasib 20 individu yang hilang itu masih menjadi misteri yang menghantui. Ini adalah bayangan yang tak akan pernah pudar. Sebuah pengingat bahwa di tengah kehancuran dan gejolak politik, ada jiwa-jiwa yang menunggu, ada janji yang belum terpenuhi, dan ada keadilan yang masih dicari. Cerita ini berakhir, namun perjuangan untuk pemulihan dan kebenaran masih jauh dari selesai. Sebuah babak dalam sejarah yang akan terus ditulis oleh waktu dan ketahanan manusia, meskipun narasi resmi telah menutup buku tentang kunjungan perdana Menteri Netanyahu ke kibuts yang hancur. Bagi para penyintas dan bagi hati nurani politik, kisah itu jauh dari usai. Bab 10 memang telah menjadi penutup yang pahit, namun realitasnya, bara di bawah abu masih menyala, mengancam untuk kembali membakar. Konflik yang tadinya tampak mereda, atau setidaknya terbungkus dalam kesibukan birokrasi dan media, kini menemukan kara-kara baru untuk bergolak. Bulan-bulan berlalu sejak kunjungan itu. Di permukaan, kibuts menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Reruntuhan disingkirkan, fondasi-fondasi baru mulai diletakkan. Suara alat berat menjadi irama baru, melambangkan pembangunan kembali fisik. Namun, di balik dinding-dinding yang mulai tegak, trauma masih mengakar dalam. Dukungan psikologis, meskipun ada, terasa seperti tetesan air di lautan kepedihan. Anak-anak masih terbangun dengan mimpi buruk, orang dewasa berjuang melawan kecemasan yang melumpuhkan, dan para lansia meratapi kenangan yang hilang. Perasaan dikhianati oleh sistem keamanan negara mereka, yang begitu jelas tergambar dalam protes yang mengerikan itu, tetap menjadi luka terbuka. Pada saat yang sama, janji Netanyahu untuk mengembalikan 20 sandera menjadi beban politik yang semakin berat. Negosiasi yang rumit tersendat, seringkali terhambat oleh tuntutan yang tak realistis dari kedua belah pihak. Setiap kegagalan dalam perundingan adalah pukulan telak bagi keluarga sandera, memadamkan harapan yang tersisa dan memperdalam jurang kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Media, yang awalnya gencar memberitakan, kini mulai mengalihkan fokus. Namun bagi keluarga yang menunggu, setiap hari adalah penderitaan yang tak berkesudahan. Mereka membentuk kelompok-kelompok advokasi, berunjuk rasa di kota-kota besar, mengibarkan bendera dengan wajah orang tercinta mereka, memastikan bahwa 20 jiwa itu tidak akan dilupakan. Dan janji Perdana Menteri tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Gelombang ketidakpuasan politik yang disaksikan Sarah di kibuts mulai menyebar ke seluruh negeri. Kemarahan publik tidak lagi hanya terfokus pada respons terhadap serangan awal, tetapi juga pada manajemen krisis secara keseluruhan.
pada divisi yang semakin dalam di masyarakat, dan pada nasib para sandera. Protes-protes kecil mulai bermunculan di berbagai kota. Awalnya damai, namun terkadang pecah menjadi kerusuhan kecil yang menguji kesabaran polisi. Ancaman hukuman gantung yang melukai Sarah, meskipun tidak diulang secara terbuka dengan frekuensi, Yang Smet telah meninggalkan preseden yang mengkhawatirkan sebuah indikasi betapa dalamnya kebencian yang bisa terbentuk di panggung politik. Netanyahu menghadapi tekanan yang luar biasa. Oposisi semakin vokal, menuntut pertanggungjawaban dan perubahan kebijakan radikal. Bahkan, di dalam koalisinya sendiri, ada keretakan yang muncul. Dengan beberapa sekutu mulai mempertanyakan kepemimpinannya yang kian terkikis. Survei menunjukkan penurunan popularitas yang signifikan, dan bisikan-bisikan tentang pemilihan umum dini mulai terdengar di koridor kekuasaan. Netanyahu, yang dikenal sebagai ahli strategi politik, kini harus menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya bukan hanya dari musuh eksternal, melainkan dari amarah dan ketidakpercayaan di dalam negaranya sendiri. Bagi Netanyahu pribadi, insiden di kibbutz dan teriakan yang ditujukan pada Sarah telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Ia yang dulu tampak kebal terhadap kritik kini terkadang terlihat termenung. Beban tanggung jawab terpancar jelas dari matanya yang lelah. Sarah, meskipun masih dibayangi ketakutan, menemukan kekuatan baru dalam mendukung suaminya. Ia aktif dalam kegiatan amal untuk para penyintas dan keluarga sandera, berusaha menjembatani jurang yang dirasakannya. Namun, luka itu tetap ada, pengingat abadi akan kerapuhan kekuasaan di hadapan penderitaan manusia yang tak terukur. Jadi, meskipun kunjungan telah berakhir dan cerita resmi telah ditutup, konflik itu tak pernah benar-benar mati. Aebers di bawah permukaan, menunggu pemicu berikutnya, siap untuk meledak kembali. Kibbutz dengan puing-puing yang masih menyimpan kenangan pahit dan fondasi-fondasi baru yang mencoba menopang harapan. Menjadi mikrokosmos dari seluruh bangsa sebuah bangsa yang berjuang untuk membangun kembali, mencari keadilan, dan menyembuhkan luka yang menganga, sambil terus menanti kepulangan 20 jiwa yang hilang. Bayangan yang tak kunjung pudar. Bulan-bulan berubah menjadi musim, dan musim berganti. Kibbutz yang terluka itu, kini dijuluki Kibbutz Ketahanan oleh media, telah berhasil membangun kembali beberapa rumah, mendirikan fasilitas komunitas sementara, dan bahkan menanam kembali sebagian kebun zaitun mereka yang hangus. Sebuah taman peringatan sederhana berdiri di tengah-tengah, dengan nama-nama korban terukir di batu, menjadi pengingat abadi akan harga yang telah mereka bayar. Namun, di balik FAAD pemulihan yang gigih ini, bara di bawah abu, seperti yang telah terasa di bab 11, mulai memanas kembali. Jauh lebih intens dan terorganisir. Suasana politik di ibu kota semakin memanas, mencerminkan ketegangan yang membara di akar rumput. Aksi protes yang awalnya sporadis, kini berkembang menjadi gerakan nasional yang terstruktur. Keluarga-keluarga sandera yang putus asa dengan lambatnya kemajuan negosiasi, memimpin barisan. Mereka telah menggandakan upaya mereka, mendirikan kamp-kamp, protes permanen di luar kantor Perdana Menteri, memasang hitungan mundur besar yang menunjukkan berapa hari sudah anak-anak mereka disandera, dan mengadakan pawai mingguan yang menarik ribuan orang. Wajah-wajah 20 sandera yang dulunya hanya angka, kini menjadi ikon perjuangan. Dicetak di kaos, spanduk, dan media sosial. Perdana Menteri Netanyahu dan Sarah merasakan tekanan yang tak terhindarkan. Setiap hari, tayangan berita dipenuhi dengan kemarahan warga, tuntutan oposisi, dan statistik ekonomi yang menunjukkan dampak berkepanjangan dari konflik. Pidato-pidato Netanyahu yang mencoba menenangkan publik dengan janji-janji kuat, kini seringkali disambut dengan cemoohan dan keraguan yang semakin besar. Citra dirinya, yang pernah tak tergoyahkan, mulai retak di hadapan tuduhan kegagalan dalam melindungi warganya dan memulangkan sandera Sarah. Meskipun telah berupaya menyembuhkan trauma pribadinya, kini semakin terlibat dalam menghadapi badai publik ini. Ia sering terlihat menemui keluarga sandera secara pribadi, mendengarkan kisah-kisah mereka, dan memberikan dukungan moral. Namun, di setiap pertemuan, ia bisa merasakan kesenjangan antara empati pribadinya dan ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan hasil nyata. Suara-suara yang dulu mengancam hukuman gantung kepadanya dan suaminya, meskipun tidak lagi diucapkan torang-torangan di setiap protes, telah menanamkan ketakutan yang dalam. Ia selalu waspada, matanya mengawasi setiap sudut, merasakan ancaman yang tak terlihat. Konflik eksternal juga ikut memperkeruh suasana. Meskipun pertempuran besar telah mereda,
Serangan-serangan sporadis dan ancaman balasan masih sering terjadi, menambah kecemasan akan babak baru konflik. Hal ini memperparah argumen bahwa pemerintah Netanyahu telah gagal dalam menjamin keamanan fundamental. Partai-partai oposisi memanfaatkan situasi ini, menuntut pemungutan suara mosi tidak percaya, menggemakan kemarahan publik. Bisikan-bisikan tentang kepemimpinan yang gagal mulai berubah menjadi seruan terbuka untuk pemilihan umum. Segera, ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah informasi sensitif bocor ke media, mengisyaratkan adanya kesempatan untuk pembebasan sandera yang terlewatkan beberapa bulan lalu karena perbedaan pendapat internal di pemerintahan. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi, kabar ini menyulut kembali kemarahan yang membara. Rakyat merasa dikhianati lagi. Protes di ibu kota berubah menjadi lebih agresif. Jalan-jalan diblokir, ban-ban dibakar, dan bentrokan kecil antara demonstran dan polisi mulai terjadi. Di tengah kekacauan ini, Netanyahu mengadakan pertemuan darurat dengan tim keamanannya. Ruangan itu tegang, dipenuhi wajah-wajah lelah dan frustrasi. Ia tahu bahwa nasibnya, dan mungkin nasib seluruh koalisinya, bergantung pada satu hal, membawa pulang 20 sandera itu. Tetapi, bagaimana? Setiap pilihan terasa mahal, setiap langkah berisiko. Badai yang mengintai kini telah datang, dan Perdana Menteri harus memutuskan apakah ia akan berdiri teguh dan menghadapi gempuran, ataukah ia akan tersapu oleh gelombang amarah yang tak terkendali. Bayangan-bayangan dari kibuts ketahanan, dengan duka dan ketahanan warganya, kini menjadi pengingat yang menyakitkan akan pertaruhan yang lebih besar bagi seluruh bangsa. Seruan untuk pemilihan umum dini semakin nyaring, bergema di jalanan dan media. Perdana Menteri Netanyahu, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai master strategi politik, kini menemukan dirinya dihadapkan pada ancaman nyata terhadap kekuasaannya. Pertemuan darurat yang terjadi di bab 12 berlanjut hingga larut malam, diwarnai perdebatan sengit dan laporan intelijen yang suram. Timnya terpecah. Beberapa menasihatinya untuk bersikap keras terhadap para demonstran, menyalahkan mereka karena melemahkan persatuan nasional di masa krisis. Yang lain mendesaknya untuk menunjukkan lebih banyak empati, mencoba menjembatani jurang yang menganga dengan masyarakat yang marah. Di luar dinding kantor Perdana Menteri, kota itu terasa di ambang kekacauan. Kamp protes permanen yang didirikan oleh keluarga Sandra kini telah membengkak menjadi pusat demonstrasi anti-Pemorina yang besar. Setiap malam, ribuan orang berkumpul, meneriakkan slogan-slogan, mengibarkan bendera dengan potret 20 sandera yang hilang, dan menyerukan agar Netanyahu mundur. Udara dipenuhi oleh aroma asap dari obor dan ban yang terbakar, serta suara genderang dan peluit yang tak henti-hentinya. Barikade polisi didirikan di sekitar gudang-gudang pemerintah, dan ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan bisa dirasakan. Beberapa bentrokan kecil telah terjadi, menyebabkan luka-luka di kedua belah pihak. Semakin memicu kemarahan publik, sera Netanyahu di tengah semua ini merasakan beban yang tak kalah berat. Ia telah melihat ketakutan di mata suaminya, kelelahan yang mulai menggerogoti, kunjungan mereka ke kibuts yang hancur, dan terutama ancaman hukuman gantung yang ditujukan padanya terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat berita tentang protes, hatinya berdebar ketakutan, membayangkan dirinya kembali ke tengah kerumunan yang marah itu. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan amal, mengunjungi rumah sakit, dan berbicara dengan para pengungsi, berharap dapat menemukan sedikit kedamaian dalam melayani. Namun, bayangan ancaman itu selalu ada, mengingatkannya akan kerapuhan hidup di mata publik. Beban utama masih terletak pada nasib 20 sandera. Setiap upaya negosiasi menemui jalan buntu. Desas-desus tentang kondisi mereka beberapa sakit parah, yang lain disiksa menyebar liar, semakin menyulut kemarahan keluarga dan publik. Tekanan internasional juga meningkat, dengan beberapa negara menyerukan resolusi damai dan pembebasan sandera segera, sementara yang lain mengkritik keras respons pemerintah. Netanyahu merasa terjebak di antara tekanan dari dalam dan luar negeri, dengan sedikit ruang gerak. Sebuah ultimatum diam-diam telah diberikan. Jika para sandera tidak segera dibebaskan, atau setidaknya ada kemajuan signifikan dalam beberapa minggu ke depan, oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat menggulingkan pemerintahan. Netanyahu tahu, ini adalah pertaruhan tertinggi dalam karirnya. Ia bisa memilih untuk menyerah pada tuntutan demonstran dan menghadapi pemilihan umum dini dengan peluang tipis untuk menang. Atau ia bisa mengambil langkah drastis, mungkin militer, yang berisiko memicu konflik regional yang jauh lebih besar. Kedua pilihan itu sama-sama menakutkan. Dalam pertemuan terakhirnya malam itu, Netanyahu menatap peta besar yang terpampang di